Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini adalah hari Rabu. Hari ini kembali lagi di channel Nur Nafiia akan membahas terkait fazisemin. Jadi saya tulis di notepad dulu ya, apa yang harus disiapkan. Apa itu fazisemin? Fazisemin. Fazisemin di sini adalah untuk clustering. Apa itu clustering? Clustering itu mengelompokkan data yang mempunyai ciri yang sama. Jadi, langkahnya, salah nulis langkah. Langkah wajib punya dataset. Ya, wajib punya dataset. Dan datasetnya harus dalam bentuk angka, datanya dalam bentuk number. Kemudian datasetnya tidak dilengkapi dengan label kelas ya. Jadi datanya tidak dilengkapi label kelas. Langsung kita mulai. Saya menggunakan function di MATLAB. Kapan-kapan nanti akan saya jelaskan dalam konsep teorinya. Yang sekarang langsung saya praktekkan ya, function di MATLAB ya. Jadi datanya seperti ini. Saya tunjukkan datanya. Jadi datanya itu saya ada variabel bidang, ada variabel MK, ada variabel IPK. Yang kolom E ini hasil clusteringnya setelah saya melakukan apa ya istilahnya, training. Kemudian saya lakukan uji coba ya. Nah, jadi datanya itu saya punya data ada tadi bidang, kemudian MK, terus IPK. Mau saya clustering menjadi 3. Di cluster ya, saya tulis di cluster menjadi 3, yaitu di cluster dengan bidang jaringan, kemudian desain, jadi yang suka desain sama pemrograman. Oke, setelah selesai ini kita tahu datanya. Nah, kemudian langsung ke MATLAB. Di MATLAB baris 1 digunakan untuk membaca data. Saya lengkapi dengan kolom-kolomnya, baris-barisnya. Datanya itu ada 95 baris ya. 94. Ini ya, datanya ada 94. Mulai dari baris kedua sampai kolom baris di sini. Ini. Nah, setelah selesai, kemudian data tersebut itu diambil ya. Diambil terus dibuat ukuran. Jadi ukurannya nanti di sini ini untuk membuat apa ya? Kayak variabelnya, membuat jumlah variabelnya. Tulisan saya salah. Mohon maaf, variabel. Jadi variabelnya nanti diambil. Ini artinya itu ini baca data. Terus ini menunjukkan bahwa ada 3 kolom nanti variabelnya ya. Terus ini adalah klasternya. Jadi ini untuk membuat klaster. Ya, untuk membuat klasternya. Terus di sini nanti hasil trainingnya itu berupa centroid. Jadi melakukan training hasil training adalah berupa centroid. Jadi centroid itu titik tengah dari masing-masing variabel ya. Titik tengah dari masing-masing variabel ataupun ini kelas atau cluster ya saya buat, ataupun clusternya. Jadi nanti kalau variabelnya 3, clusternya 3, berarti nanti akan terdapat 3 kali 3 matriks cluster, matriks centroidnya. Ya, matriks centroidnya akan ada 3 kali 3. 3 adalah clusternya, 3 berikutnya adalah variabel. Jadi baris itu menunjukkan cluster. Ya, terus kok sama dengan ya, bukan plus, sama dengan. Terus
Yang kolom itu sama dengan variabelnya. Jadi nanti kalau ditulis berarti klaster kali kolom. Nah, kayak gini ya. Terus ini nanti proses di sini itu baris kelima itu proses trainingnya. Kasih keterangan training. Ya udah, ini nanti mencari nilai maksimumnya dan seterusnya. Jadi mencari nilai maksimum. Nah, yang kita ambil hanya senternya aja. Center itu centroidnya. Kita run. Nah, ini. Jadi ini ada 3 klaster ya. Ada 3 klaster. Jadi klaster data, terus yang kita ambil yang ini, center. Nah, ini kita ambil, kita simpan di sama-sama saya taruh kolom sini. Nah, ini ya. Saya taruh kolom sini. Saya taruh. Nah, terus selanjutnya hasil itu dipakai untuk melakukan clusteringnya. Nah, jadi hasil centroidnya digunakan untuk mengcluster ya. Jadi saya untuk menentukan klasternya atau kelompoknya menggunakan Euclidean distance ya. Saya kalau salah tulisannya mohon maaf, sebentar saya cek tulisannya. Euclidean Dian ya, saya mohon maaf tulisannya saya salah. Dian tadi Dian. Nah, ini Euclidean distance. Nah, jadi saya tunjukkan code-nya. Ini sudah selesai kan, sudah melakukan training, hasilnya centroid. Nah, ini untuk melakukan klasternya. Data tadi kita ambil ini untuk membaca data. Keterangan red green jangan di itu ini project saya yang lainnya. Terus center itu centroidnya saya taruh sini. Abaikan tulisan ini, intinya itu ini baca centroid gitu aja. Centroid cluster ini project saya dulu. Baca data. Terus kemudian ini membaca baris kolom untuk menghitung. Euclidean distance kan mencari jarak ya. Bisa dicek di channel saya sebelumnya rumus Euclidean distance seperti apa, yaitu di materi KNN saya pernah membahas terkait konsep KNN. Nah, terus ini setelah mencari Euclidean distance dari masing-masing cluster, misalkan cluster 1, cluster 2, cluster 3, langkah selanjutnya yaitu dicari mana yang minimum. Jika minimumnya adalah K1, cluster 1 maksudnya, maka dia masuk ini H. Jadi variabel H ini digunakan untuk membaca hasil klasternya. Dilakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan nanti hasilnya kan dalam bentuk kolom-kolom, jadi H nanti dalam bentuk kolom-kolom. Nah, maka saya gabungkan antara datanya di variabel A, hanya itu hasil klasternya, kemudian saya simpan di ini di Excel, namanya hasil akhir. Saya running, udah selesai. Kita cek file, namanya file ini ya, hasil akhir. Saya cek di ini saja, ini hasil akhir. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah data variabel A itu variabel apa tadi ya? Saya taruh sini. A adalah variabel bidang, B adalah variabel MK, C adalah variabel IMK. Nah, terus di sini hasil klasternya berarti data 1 itu klaster K2, data 2 K3, data 3 K2 dan seterusnya sampai berapa tadi? 94 baris. Nah, 94 baris. Itu yang bisa saya sampaikan terkait clustering ya. Jadi, hal yang perlu diperhatikan adalah di MATLAB-nya itu untuk mengcluster. Hasil clusternya adalah berupa centroid ini ya. Jadi di MATLAB-nya itu untuk mendapatkan centroid ya, ini training, jadi melakukan training di MATLAB, kemudian hasil trainingnya itu berupa centroid ini. Berupa centroid. Maaf.
berupa sentroid. Sentroid itu titik tengah dari masing-masing variabel ataupun klaster. 3 kali 3 karena klaster saya ada 3, variabelnya ada 3. Terus hasil sentroidnya itu digunakan untuk mengelompokkan atau mengklaster. Kelompoknya, waktu mengkelompokkannya itu menggunakan rumus Euclidean distance saya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.